Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, sudah siap belajar hari ini? Jangan lupa ya, sebelum belajar baca doa dulu. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang cara mudah untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, jadi tonton terus sampai selesai ya. Ada beberapa tipe soal dalam penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, di sini terbagi menjadi 3 tipe soal. Tipe soal yang pertama, di sini sudah ada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu negatif 7 dikurangi 5. Nah, kita perhatikan ya tanda yang ada di depan angka 7 dan 5. Di sini tandanya adalah sama-sama negatif. Nah, kalau tandanya sama-sama negatif maka hasilnya adalah negatif. Kemudian angkanya kita jumlahkan yaitu 7 tambah 5 sama dengan 12. Jadi hasilnya adalah negatif 12. Contoh yang kedua yaitu negatif 4 dikurangi 9. Nah, kita perhatikan lagi ya tanda yang ada di depan angka 4 dan 9. Di sini tandanya adalah sama-sama negatif. Nah, kalau tandanya sama-sama negatif maka hasilnya adalah negatif. Kemudian angkanya kita jumlahkan yaitu 4 tambah 9 sama dengan 13. Jadi hasilnya adalah negatif 13. Contoh yang ketiga yaitu 10 tambah 5. Nah, ini merupakan penjumlahan yang sangat mudah ya. Sebenarnya ini tandanya sama, yaitu sama-sama positif. Cuma kalau tanda positif yang ada di depan maka ini tidak harus ditulis. Jadi kalau tandanya sama-sama positif maka nanti hasilnya adalah positif. Kemudian 10 angkanya kita jumlahkan yaitu 10 tambah 5 sama dengan 15. Jadi hasilnya adalah positif 15 atau langsung ditulis 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika tandanya sama yaitu nanti disesuaikan dengan soal. Nah, seperti contoh yang nomor 1 dan nomor 2 di sini contohnya kan tandanya sama-sama negatif maka hasilnya negatif. Kalau soal yang nomor 3 yaitu tandanya sama-sama positif maka hasilnya positif. Kemudian angkanya dijumlahkan. Kemudian tipe yang kedua. Nah, di sini juga ada beberapa contoh soal. Soal yang pertama yaitu negatif 6 ditambah 3. Nah, kita perhatikan tanda yang ada di depan angka yaitu angka 6 dan 3. Di sini tandanya adalah negatif sama positif. Nah, kalau tandanya berbeda maka angkanya yaitu angka besar nanti kita kurangkan angka kecilnya yaitu angka 6 kita kurangi angka 3 yaitu hasilnya adalah 3. Kemudian tandanya mengikuti angka besar yaitu angka besarnya adalah 6. Jadi tandanya adalah negatif. Jadi hasil dari negatif 6 ditambah 3 sama dengan negatif 3. Contoh berikutnya yaitu negatif 2 ditambah 7. Nah, kita perhatikan lagi tanda yang ada di depan angka 2 dan 7. Di sini tandanya adalah negatif sama positif. Jadi kalau tandanya berbeda yaitu negatif sama positif maka angka besar yaitu angka besarnya adalah 7, angka kecilnya 2, maka 7 dikurangi 2 adalah sama dengan 5. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar, yaitu angka besarnya adalah 7, sedangkan tandanya adalah positif. Jadi hasilnya adalah positif 5 atau sama dengan 5. Nah, contoh yang ketiga, di sini 5 dikurangi 9. Nah, sudah dijelaskan pada tipe yang pertama ya, bahwa kalau tanda plus ada di depan maka ini tidak harus ditulis. Nah, ini tandanya berarti di depan angkanya adalah positif sama negatif. Nah, kalau tandanya berbeda maka angka besar kita kurangkan angka kecil yaitu 9 kurangi 5 yaitu sama dengan 4. Kemudian tandanya mengikuti angka yang besar yaitu angka besarnya adalah 9 sedangkan tandanya adalah negatif. Maka hasil dari 5 dikurangi 9 adalah negatif 4. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika tandanya berbeda
maka tandanya nanti mengikuti angka besar. Jadi kalau angka besarnya nanti negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau angka besarnya positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Kemudian angkanya, yaitu angka besar, kita kurangkan angka kecil. Oke, tipe soal yang ketiga ya. Negatif 3 ditambah negatif 5. Nah, di sini kita perhatikan ada dua tanda yang berdekatan. Di sini adalah tandanya yaitu positif sama negatif. Nah, kalau ada dua tanda yang berdekatan seperti ini, maka kita rubah terlebih dahulu, yaitu kita kalikan, yaitu positif kalikan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Maka nanti hasilnya adalah negatif 3 dikurangi 5. Nah, kalau soalnya sudah berubah seperti ini, maka ini sama dengan tipe soal yang pertama. Jadi kita perhatikan tanda yang ada di depan angka, yaitu tandanya adalah sama-sama negatif. Nah, kalau tanda yang ada di depan angka sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian angkanya kita jumlahkan, yaitu 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Kemudian contoh yang kedua, yaitu 6 dikurangi negatif 7. Nah, kita perhatikan lagi dua tanda yang berdekatan. Di sini tandanya adalah sama-sama negatif. Nah, kita rubah terlebih dahulu, yaitu dengan cara mengalihkan negatif dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi hasilnya adalah 6 ditambah 7. Nah, ini sudah sama seperti tipe soal yang pertama ya, yaitu tandanya adalah sama-sama positif, maka nanti hasilnya positif. Kemudian angkanya kita jumlahkan, yaitu 6 tambah 7 sama dengan 13. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika tanda yang berdekatan sama, yaitu yang berdekatan tandanya adalah negatif dengan negatif dan positif dengan positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Tapi jika tanda yang berdekatan berbeda, yaitu tandanya adalah positif dengan negatif atau sebaliknya negatif dengan positif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Semua tipe soal sudah kita bahas. Sekarang bagaimana? Mudah dan gampang kan? Nah, kalau kalian merasa gampang dan mudah, silakan share ke teman-teman kalian. Dan jika sudah jelas, silakan kalian kerjakan soal berikut di komen ya. Oke, saya tunggu. Nah, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video aplikasi selanjutnya.